Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Kalong, ya, yang lanjutan kemarin itu ya, yang Waduk Jagal. Dan kita sampai di bagian ketiga. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Yul, bangun Yul. Yuli tergagap. Ia menoleh ke arah suara lalu duduk. Buruan mandi biar seger. Kamu udah ditunggu sama Mbak Sukir. Yuli mengangguk dan segera bangkit dari ranjangnya. Ia kembali teringat kejadian beberapa jam yang lalu, di mana dirinya berjuang dalam kengerian yang baru pertama kali ia alami. Membayangkan semuanya, Yuli seketika merinding. Jiwanya masih merasakan takut, walau telah lepas dari waduk yang sampai saat ini masih menjadi misteri. Guyuran demi guyuran langsung membasahi tubuh Yuli. Dingin, namun sangat dirasa segar olehnya, membuatnya mampu melonggarkan sejenak pikiran tanpa beban. Akan tetapi ketika Yuli selesai dari mandinya, tiba-tiba saja Yuli mencium aroma amis. Karena penasaran, Yuli kemudian mencari asal bau itu. Dicarinya dari setiap sudut kamar mandi, namun tidak ditemukan apapun. Hingga tak lama kemudian Yuli beringsut mundur. Wajahnya pucat, mulutnya terbungkam. Jiwanya kembali terguncang kala menyaksikan dengan jelas sosok makhluk bertanduk itu berdiri di sudut kamar mandi paling gelap. Tak hanya itu saja, mata Yuli juga melihat dari kedua tangan sosok itu menenteng dua kepala di masing-masing tangannya, dengan darah yang keluar berwarna merah, kehitaman, dan aroma anyir menyengat. Belum lagi hilang rasa takut dan kagetnya. Tiba-tiba saja tubuhnya yang masih berbalut handuk tersapu angin yang teramat dingin. Yuli pun mundur dan keluar dari bilik kamar mandi. Namun baru satu langkah, Yuli kembali dikejutkan oleh sebuah rintihan dari dalam bilik. Jiwa Yuli benar-benar tercekat. Ia berusaha sekuat tenaga ingin berbalik, tapi seperti tertahan oleh kekuatan besar hingga hanya berkeringat dingin saja yang deras mengucur. Yul, cepat masuk! Sampai beberapa lama, akhirnya tubuh Yuli mampu bergerak saat sebuah tepukan keras mengenai pundaknya. Segera, ia melangkah cepat mengikuti Pak Waris, sosok yang menyadarkannya. Setelah selesai memakai pakaian, Yuli keluar dan bergabung bersama Pak Waris serta Mbak Sukir di ruang tamu. Petaka besar akan segera dimulai, jadi kamu harus segera mencari penangkalnya sebelum terlambat. Apa kamu siap, Yul? Ucap Pak Waris dengan serius. Je Pak, insya Allah kulo sanggup. Demi menyelamatkan kedua teman saya, jawab Yuli. Memang penangkalnya apa, Pak? Lanjut Yuli. Kamu berangkatlah nanti malam. Ambil 5 sumber air yang mengalir di area waduk. Dan hiraukan, jangan tanggapi apa saja yang kamu temui sebelum kamu mendapatkan itu semua. Jelas Mbak Sukir. Yuli mengangguk, mengerti dengan apa yang diucapkan oleh Mbak Sukir. Tekad Yuli sudah bulat, tak peduli lagi seberapa bahaya dan susahnya mencari persyaratan itu. Meski di tempat tinggalnya itu banyak terdapat sungai kecil, namun itu bukanlah hal yang mudah. Di samping waktu yang singkat, juga keadaan malam sebagai salah satu syaratnya menjadi sebuah tantangan mental bagi Yuli. Sebuah botol plastik berlogo air mineral sudah Yuli kemas.
Tak lupa dengan senter, ia juga mempersiapkan untuk menemani perjalanan malam ini. Setelah semua sudah siap, Yuli terlebih dulu beristirahat sembari menunggu waktu. Sedangkan Mbak Sukir dan Mbah Waris memilih untuk berdiam diri di halaman belakang menikmati hembusan angin sore. Suasana alam ya maksudnya. Suasana alam sudah bertukar dari terang menjadi gelap. Meski dirinya berada di dalam kamar, tetapi ketegangan dan kegelisahan terpancar jelas dari sorot matanya yang mengedar kemana-mana. Yuli tahu bila waktu untuknya berjuang sudah dekat. Terbayang olehnya apa yang bakal ia temui dan lihat dalam perjalanannya nanti. Memikirkan hal itu, nafas berat terhempas kuat dari dadanya, berusaha menguatkan mental serta keberaniannya. "Yul, berangkatlah." Satu suara akhirnya menyudahi lamunan Yuli. Tapi sebelum Yuli berlalu pergi, sebentar ia membuka pintu kamar lain. Yuli menyempatkan melihat kedua temannya yang masih terbaring. Rasa iba dan kasihan seketika menyulut energi keberanian untuk Yuli demi menyelamatkan kedua temannya yang sekarat itu. Sesampainya di depan, Yuli disambut wajah keriput Basukir dan Pak Waris. "Ingat ya Yul, apa saja yang kamu lihat dan rasakan di sana jangan ditanggapi. Itu adalah ujianmu untuk bisa mendapatkan syaratnya," ujar Mbak Sukir memberi pesan. Disambut anggukan kepala Yuli, tanda mengerti. Pelan namun pasti langkah Yuli dengan senter di tangan kanan sebagai penerang jalan. Yuli mengikis rasa takut yang sebenarnya mulai mendatangi. Sesekali Yuli berhenti memandang, menelisik ke sekeliling dan juga menajamkan pendengaran, berharap bisa segera menemukan suara aliran sungai. Namun, sudah hampir ratusan meter kakinya melangkah, belum satu sumber pun ia temukan. Tanpa putus asa, Yuli terus melangkah, mengabaikan peluh yang mulai membasahi. Hingga tak lama, tak jauh dari tempatnya berdiri, telinga Yuli mendengar suara gemericik air. Ia pun berlari menghampiri sumber aliran sungai itu. Sesampainya, sejenak ia mengamati arus sungai. Dirinya mengikuti arah air mengalir hingga tiba di satu titik di mana terdapat aliran yang saling berhubungan. Yuli segera mengeluarkan botol plastik pemberian Basukir untuk mengambil air itu. Namun, baru saja Yuli ingin meraup air, satu bayangan tiba-tiba melompatinya. Yuli seketika terkejut. Ia kemudian berdiri dan mundur selangkah, sembari mencari bayangan hitam yang baru saja mengganggunya. Sampai beberapa detik lamanya Yuli menatap sekeliling. Hanya gelap malam yang dirinya lihat. Tak ada apapun dan siapapun. Walau dalam hati terasa was-was, tapi akhirnya Yuli berhasil mengisi botol plastik itu dengan penuh. Tak ingin berlama-lama, Yuli segera pergi dan mencari tempat berikutnya. Tapi baru saja melangkah, Yuli merasakan ada yang berbeda dari tempat itu. Yuli sesekali berhenti dan sesekali berlari, sembari menoleh ke samping. Hal itu ia lakukan karena ia merasa jika dirinya tengah diikuti oleh sesuatu, entah sosok bayangan tadi atau sosok lain. Yuli mempercepat larinya ketika ia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang mulai mendekat dengan cepat. Sampai akhirnya ia menemukan kembali sebuah aliran sungai yang mengarah ke waduk dari tempat pertama. Yuli lebih waspada. Sebelum ia mengambil air, matanya mengedar kemana-mana. Merasa aman, Yuli pun segera mengambil air dari botol keduanya. Tapi, ketika baru akan melangkah meninggalkan tempat itu, mendadak tubuhnya terasa dingin dan kaku. Beraninya kamu mengambil air tanpa izin." Suara kakek tua yang tiba-tiba muncul di depannya membuat tubuh Yuli semakin kaku, terganggu. Jarak yang begitu dekat membuatnya kaget dan takut. Ingin mundur, namun lagi-lagi kakinya seolah terpatri kuat hingga tak mampu digerakkan. "Kembalikan airnya, atau mau diganti dengan darahmu,"
ucap kakek tua itu bernada mengancam, membuat tubuh Yuli semakin kaku. "Yul, jangan ditanggapi. Kuatkan batinmu dan segera pergi dari tempat itu." Tiba-tiba saja suara dari Mbak Sukir memberi perintah. Bimbang antara menuruti Mbak Sukir atau menuruti kakek tua yang ada di hadapannya. "Cepat, ambil dan pergi dari situ." Sekali lagi sentakan lirih itu seperti sengatan listrik bagi Yuli. Tubuhnya bergerak dan melangkah, tak peduli lagi dengan sosok kakek tua yang mulai melotot ke arah Yuli. Kakinya terasa ringan menapak di tanah seolah tak ada beban apapun. Namun tak lama, gidikan ngeri spontan menyusup kala matanya melihat bagian tubuh sosok kakek tua itu yang penuh luka dan menganga, mengeluarkan bau busuk yang menusuk. Kelegaan akhirnya dirasa Yuli setelah jauh meninggalkan tempat di mana ia mendapatkan air kedua. Rasa ingin mendapatkan air ketiga menyemangati dirinya sendiri yang mulai lelah. Namun hingga puluhan menit ia berjalan belum juga menemukan lagi aliran sungai. Yuli kemudian berhenti sejenak setelah melihat sebuah pondokan kecil, dan sebentar ia menyeka keringatnya. Gelap, dan semakin gelap. Ia tak dapat lagi menghitung waktu. Tak peduli lagi meski harus menuntaskan semalaman, asal bisa segera mendapatkan 5 syarat air sungai yang mengalir ke waduk. Hampir setengah jam Yuli beristirahat. Tiupan angin mulai melenakan tubuhnya. Tak berapa lama matanya sayu. Yuli mulai merasa mengantuk dan hampir saja matanya terpejam. Ia dikejutkan suara gaduh dari arah depan pondokan. Yuli pun bangkit dan menoleh, menatap ke arah sumber suara. Di sana Yuli melihat ada segerombolan orang tengah memanggul keranda. Namun yang membuat Yuli semakin ketakutan ketika matanya menangkap orang-orang yang memanggul itu tak memiliki kepala, apalagi dengan tubuh yang terbujur yang ada di atas keranda, membuat tubuh Yuli semakin tak mampu digerakkan. Ketakutan semakin menjadi ketika gerombolan itu semakin mendekat ke arahnya. Ingin rasanya Yuli pingsan saat itu. Namun seakan ada energi lain yang sengaja menahannya untuk tidak pingsan. Sadar jika mereka bukan manusia, ia pun segera menyingkir dan bersembunyi di samping pondokan. Setelah mendapat sentakan bisikan lirih dari suara Mbak Sukir, kini iring-iringan itu berjalan tepat di depan pondokan, membuat dada Yuli berdebar kencang seirama derap langkah para pemikul keranda mayat itu. Tubuh Yuli semakin dingin kaku tatkala rombongan itu tiba-tiba saja berhenti dan mengeluarkan sosok pocong dari kerandanya, kemudian berlalu pergi. Buru-buru Yuli bergegas pergi setelah dirasa gerombolan itu sudah menjauh. Ia kemudian memilih jalan sebaliknya dari arah yang dilewatinya iring-iringan tadi. Tak berapa lama, sekitar 50 meter berjalan, telinganya mendengar gemericik air kembali, membuatnya mempercepat langkahnya dengan penuh harap. Akan tetapi, ketika dirinya terasa begitu dekat, Yuli mendadak menghentikan langkahnya. Ia diam dan tertegun seperti ragu untuk meneruskan langkahnya. Pandangan Yuli menelisik memandang dari pantulan senter di tangannya. Tak sampai matanya melihat sungai yang terdengar begitu dekat. Tak putus asa, Yuli pun berjalan mengitari, mencoba mencari celah yang bisa dirinya lewati. Sampai pada akhirnya ia menemukan sebuah jalan setapak. Tak mau berlama-lama, Yuli akhirnya memasukinya. Dengan perlahan Yuli melangkah, menjejak masuk ke dalam dengan perasaan was-was. Semakin gelap, hening, dan begitu mencekam dirasa Yuli saat ia semakin masuk ke dalamnya. Lega, manakala suara aliran air sungai berada tak jauh di depannya. Buru-buru ia mengambil air dan memasukkannya ke dalam botol plastik ketiganya. Selesai itu, Yuli bangkit dan berniat segera meninggalkan sungai. Namun baru saja ia berdiri, Yuli terperanjat. Di tempat itu di mana dirinya pertama kali melihat adalah rimbunan belukar, kini berubah ramai layaknya sebuah perkampungan.
di mana matanya melihat lalu lalang aktivitas puluhan orang berpakaian aneh. Yuli sadar dan sangat tahu jika itu bukanlah alam nyata. Tiba-tiba ketika Yuli berpikir demikian, satu suara lagi-lagi mengejutkannya. "Cari apa kamu, Mas?" Sapaan lembut dari sosok perempuan seketika mengejutkan tubuh Yuli. Perlahan ia pun menoleh menatapi tatapan dari perempuan cantik itu. "Cari air, Mbak, buat minum," jawab Yuli gugup. "Itu air kotor, Mas. Sini ikut saya. Saya beri air yang lebih bersih dan menyegarkan," ujar sosok perempuan itu sembari mengulas senyum tipis dari sudut bibirnya. Yuli terdiam bimbang antara percaya dan tidak pada perempuan itu. Sosok itu kembali berujar sembari mengusap pipi Yuli. "Percaya ya, Mas, saya nggak bohong kok." Hal itu membuatnya berkecamuk, apalagi saat matanya kembali menatap Yuli. Jiwa Yuli terguncang, mengabaikan asal-muasal tempat itu dan aroma melati yang menebar dari tubuh wanita di depannya. Hampir saja Yuli terjerat dan melupakan tujuannya. Namun sebelum dirinya mengikuti ajakannya, satu bisikan tegas kembali menusuk telinganya. "Yul, sadar! Dia bukan manusia!" Seketika Yuli tersentak dan kemudian mundur menjauh dari sosok wanita itu. Dan tepat setelah mundur dan menjaga jarak, seketika tempat itu berubah, melenyapkan riuh ramai kembali seperti semula, sepi dan mencekam. Sejurus kemudian sosok wanita yang awalnya terlihat cantik kini berubah. Wajahnya hancur penuh luka dan bola matanya putih rata. Buru-buru Yuli mundur dan berlari menjauh. Terus dan berlari menjauh tanpa peduli rasa sakit di kakinya. Yuli menerjang apapun yang ada di hadapannya, hingga akhirnya ia pun terjatuh akibatnya tersandung akar yang mencuat keluar. Nafasnya tersengal, degup jantungnya seolah terlepas, membayangkan kengerian dari sosok wanita yang baru saja membuatnya kalang kabut. Hampir saja Yuli terberdaya rayuannya kalau tidak terbantu oleh bisikan suara milik Mbah Surip. Mungkin akan lain ceritanya. Yuli kembali bangkit meneruskan perjalanan setelah beberapa menit mengatur nafas. Tak peduli lagi akan bahaya yang bakal ia alami di depan. Malam kian meraja, tetap tak membuat niat Yuli surut. Ia terus melangkah dan melangkah, menyusuri kegelapan hutan demi sesuatu yang sangat berharga baginya. Tibalah Yuli di tempat berikutnya. Kali ini tak ada gangguan. Hal itu semakin membuat Yuli yakin dan keberhasilan usahanya. Hingga dengan semangat Yuli mencari tempat terakhirnya. Tempat kelima. Rasa lelah, ngilu, serta keberanian sudah sampai di titik paling rendah. Yuli kembali bangkit meneruskan perjalanan setelah beberapa menit mengatur nafas. Tak peduli lagi akan bahaya yang bakal ia hadapi di depan. Malam kian meraja, tetap tak membuat niat dan tekad Yuli surut. Ia terus melangkah dan melangkah menyusuri kegelapan hutan demi sesuatu yang sangat berbahaya baginya. Tibalah Yuli di tempat berikutnya. Kali ini tak ada gangguan. Hal itu semakin membuat Yuli yakin akan keberhasilan usahanya. Sehingga dengan semangat Yuli mencari tempat terakhir, tempat kelima. Rasa lelah, ngilu, serta keberanian sudah sampai di titik paling rendah. Hampir terbayar kala satu suara aliran air terdengar begitu dekat di telinganya. Hingga tak lama setelah Yuli sampai di tepian sungai, ia langsung mengeluarkan botol plastik dan mengisinya. Akhirnya 5 syarat yang Yuli cari sudah didapatkan. Namun ketika ia membalikkan badan hendak meninggalkan lokasi, sayup-sayup ia mendengar suara orang yang memanggilnya. Untung saja sebelum Yuli menoleh, satu bisikan kembali mengejutkan Yuli. "Jangan menoleh ke belakang, atau kamu gak bisa kembali. Sekarang cepat tinggalkan tempat itu." Yuli segera melangkah dan bergegas meninggalkan tempat terakhirnya itu. Tapi hal aneh kembali terkejut, membuat Yuli melangkah.
Satu jeritan menyayat muncul dan menggema di sekitar. Kejadian itu berlangsung sampai beberapa langkah, sampai pada akhirnya Yuli berhenti. Sunyi dan hening, tak ada suara jeritan lagi. Tetapi ketika kakinya diayunkan, jeritan itu kembali menyayat. Kali ini benar-benar membuat ciut nyalinya. Jiwa Yuli terguncang hebat saat mengenali suara jeritan itu. Tapi mau tak mau ia tetap harus segera kembali dan mengakhiri semuanya. Bukan hal yang mudah bagi Yuli waktu ia telah berhasil di samping harus menekan batinnya agar kuat mendengar suara seorang lelaki. Dirinya juga harus bertahan dengan suara yang memanggil di belakangnya. Entah sudah berapa meter Yuli melangkah, jeritan itu menghilang, tapi suara tawa memanggil semakin kencang di belakangnya. Sampai pada ketika suara itu diiringi derap langkah seperti mengejar, Yuli berhenti sejenak. Ia ingin menoleh untuk memastikan apa yang sebenarnya ada di belakangnya. Namun belum sempat, ia kembali teringat dengan pesan jika dilarang untuk menoleh ke belakang, membuat Yuli harus menekan kuat-kuat rasa penasarannya. "Yul, tungguin aku, Yul. Tungguin aku." Suaranya sangat persis dengan Cahyo, membuatnya lagi-lagi goyah dan terhenti. Sejenak berpikir, Yuli ragu, tapi ia sadar kalau itu ulah dari makhluk penunggu hutan. Jadi ia tak menanggapi dan langsung berlari menembus kabut. Tubuh Yuli akhirnya terkulai lemas dan terduduk sejenak setelah melihat cahaya lampu dari rumah salah satu warga. Ia tertegun sebentar, antara percaya atau tidak bila itu benar rumah warga atau masih bagian dari tipu daya para makhluk halus itu. Setelah memikirkan matang, Yuli kembali melangkah, mendekat ke arah rumah warga yang diyakininya. Sesampainya di halaman tepat di rumah Pak Waris, Yuli disambut wajah penuh kelegaan dari Pak Waris dan Mbah Surip. Hal itu membuat Yuli yakin bila kini dirinya berada di rumah Pak Waris. Alhamdulillah. Buruan masuk Yul, terus mandi. "Nji mbah," saut Yuli. Bergegas, Yuli masuk ke dalam dan langsung menanggalkan pakaiannya setelah menaruh kelima botol plastik di atas meja dapur. Selesai bersih-bersih, Yuli kemudian menghampiri Pak Waris dan Mbak Surip yang sudah menunggunya di ruang biasanya. Namun, sebelum ia sampai di ruangan, sebentar ia memalingkan wajahnya ketika melewati kamar Agus dan Cahyo. Masih sama dengan kondisi sebelumnya. Seteguk kopi masuk ke tenggorokannya. Setidaknya itu mampu membuat Yuli sedikit tenang. Ia pun segera menyerahkan air itu sesuai pesanan dari Pak Waris. Tak lama Mbak Surip mengeluarkan sebuah benda berbentuk keris berukuran telunjuk jari orang dewasa. "Sekarang kamu bawa ini, Yul. Kamu masih punya tugas lagi sebelum ritual penumbalan dimulai," ucap Mbak Surip seraya mengulurkan keris. Yuli pun menerimanya. "Itu buat ritual besok malam. Ritual terakhir buat kamu," lanjut Mbak Surip. Lagi-lagi Yuli terhenyak. Ia membayangkan begitu berat dan pasti penuh kengerian, membuatnya serasa ingin menolak tapi urung karena mengingat pengorbanan Mbak Surip dan Pak Waris, yang bisa dibilang mereka bukan keluarga. Namun dengan baiknya mau membantu Yuli untuk menggagalkan penumbalan kedua temannya. "Ini untuk ritual apa ya, Mbah?" jawab Yuli sedikit bergetar. "Nanti akan dikasih tahu sama Pak Waris. Kita akan melakukan ritual ini besok malam. Jadi Mbah harap malam ini kamu istirahat yang cukup karena besok bakal menguras tenaga," jelas Mbak Surip sekaligus menutup obrolan malam itu. Yuli beranjak masuk ke dalam kamar. Hawa dingin dan suasana hening mampu menumbuhkan rasa nyaman untuk Yuli beristirahat. Ditambah rasa lelah tentu semakin membuat nyenyak pulas oleh rengkuhan alam mimpi. Tapi semakin malam, suasana semakin rasa berbeda.
Terkadang tubuhnya merasai hembusan angin dingin dan tak lama berganti hawa panas. Sampai akhirnya Yuli harus terbangun duduk di tepian ranjang kala mendengar suara tawa berat dari sosok lelaki yang Yuli sendiri belum tahu di mana wujudnya. Hingga sampai beberapa lama Yuli masih terus mendengar suara tawa itu. Tawa dari suara lelaki seolah sedang mengejeknya. Yuli hanya terdiam, jiwanya mulai merasa takut tapi mentalnya sudah terbiasa sehingga dirinya mampu menahan. Selang beberapa menit, suara itu hilang. Berganti bau busuk menyengat menyebar seantero dalam kamar. Kali ini, mau tak mau, Yuli bangun dan melangkah keluar mencari sumber bau. Namun ketika Yuli keluar dari kamar, saat itu juga Yuli mendapati kejanggalan. Ruangan yang terakhir kali Yuli, Pak Waris dan Mbak Suri buat ngobrol kali ini berubah. Sejauh mata Yuli memandang hanya ada pelataran luas yang Yuli tangkap. Ia berada di tempat lain dan ketika dirinya membalikkan badan dan ingin masuk kembali ke kamar, pintu kamar sudah tidak ada di belakangnya. Kali ini mentalnya dibuat ciut lagi. Tubuhnya mulai gemetar hebat kala hembusan angin dingin dibarengi bau bangkai dan bunga kuburan menerpa wajah Yuli. Yuli mundur, masih dengan tubuhnya yang gemetar, mendapati tiba-tiba ada sosok yang muncul di hadapannya. Tetapi tidak sampai 3 langkah, tubuh Yuli jatuh terduduk di lantai. Yuli menggigil. Ketakutan semakin kencang saat wajah dari sosok itu tiba-tiba berada tepat di wajahnya. Wajah bertanduk dan menyeringai, tertawa sebelum menghilang. Tapi sedetik kemudian, suara bernada peringatan itu kembali menggema menusuk telinga Yuli. Berhentilah memulai gelar pusoko, atau selembar nyawa dari kedua orang tua itu akan melayang. Berat dan kasar suara yang keluar dari sosok bertanduk itu. Kalian sudah terlalu berani untuk melawanku. Tidak semudah seperti ucapan nyawa tua bangka itu. Kalaupun syaratnya sudah kamu dapatkan. Wajah Yuli seketika pucat mendengar ucapan sosok itu yang sudah mengetahui semua rencananya. Seketika Yuli berpikir ini akan sia-sia semuanya. Bila sosok iblis ini sudah mengetahui, tentu nyawanya juga akan ikut menghilang. Hingga setelah berucap mendadak suasana berkabut dan mulai kembali normal. Dia berada di ruangan dalam rumah Pak Waris. Tubuh Yuli terhenyak sedikit demi sedikit mulai mampu bergerak. Kemudian bangkit dan berdiri berniat untuk masuk ke kamar. Akan tetapi langkah-langkah kakinya tertahan. Kali ini bukan dari sosok mengerikan, melainkan sosok Cahyo yang sudah berdiri entah sejak kapan ada di belakang Yuli. Yuli benar-benar kaget waktu itu ketika mendapati Cahyo berdiri di belakangnya. Apalagi dengan wajah pucat pasi dan matanya sepenuhnya putih. "Yul, kalau kamu masih mau hidup, hentikan semua ini," ucap sosok Cahyo. Mendengar ucapan dari Cahyo, Yuli tidak serta langsung mempercayai atau menanggapi. Ia tahu kalau sekarang yang ada di hadapannya bukanlah sosok Cahyo sebenarnya, melainkan tipu daya dari sosok iblis yang sebelumnya bertemu dengannya. "Maaf, tekadku untuk menyelamatkanmu dan aku sudah bulat. Jadi jangan halangi aku," sahut Yuli tegas. Sosok Cahyo itu diam dengan sorot mata tajam saat terdengar ucapan Yuli. Kemudian ia berpaling, berlalu dan menghilang, menyisakan kabut tipis dan dibarengi dengan Yuli yang sudah berada di dalam kamar. Yuli awalnya ingin keluar lagi untuk memastikan kedua temannya. Namun urung, dia memilih untuk duduk menyenderkan tubuhnya di tembok di dalam kamar. Sekian puluh menit termenung, ia akhirnya tertidur kembali. Pulas dan nyenyak, tak terganggu lagi oleh apapun sampai malam berganti pagi. Entah berapa jam Yuli tertidur. Tapi pagi itu ia terbangun kala sentuhan Pak Waris segera mengakhiri buaian mimpi Yuli.
Ia terbangun kala matanya mendapati sosok Pak Waris dan Mbak Surip sudah berada di hadapannya. "Apa yang kamu temui semalam? Itu adalah bentakan dari sosok perewangan si dukun. Jadi kamu gak usah khawatir, Yul. Semua sudah Bapak pikirkan matang-matang dengan Mbak Surip," ucap Pak Waris menjelaskan. "Kamu bangun terus mandi sekarang." Akhirnya Yuli beranjak tanpa berucap apapun setelah mendengar perintah dari Pak Waris. Baru ia terkejut manakala berjalan kembali masuk, melihat seluruh isi kamarnya sudah penuh dengan sesajen, ubo rampe, dan beberapa kembang setaman, serta dupa yang menyala. Yuli yang sedikit penasaran menanyakan hal itu kepada Pak Waris dan Mbak Surip. "Duh, Pak, kamarnya kok udah penuh kayak gini?" tanya Yuli dengan wajah heran. "Udah, ayo ke ruangan tengah saja. Nanti Bapak jelaskan di sana ada Mbak Surip," sahut Pak Waris mengajak Yuli ke depan. Sesampainya Yuli duduk lesu menghadap Pak Waris dan Mbak Surip. Suasana mendadak sunyi. "Apa yang kamu temui semalam itu bukan Cahyo," ucap Mbak Surip tiba-tiba. Mendengar itu Yuli diam. Ia sebenarnya juga tahu kalau itu bukan Cahyo. Hanya saja Yuli tak mengetahui sebenarnya siapa di balik semua ini. "Aslinya siapa, Mbah? Apa itu juga perewangannya si dukun?" "Benar, Yul, itu adalah ingon-ingonannya," jawab Mbak Surip. "Sekarang siapkan mentalmu. Nanti malam dimulai," sambung Mbak Surip. "Mulai gelar pusoko, bener, Mbah?" tanya Yuli yang tiba-tiba teringat ucapan sosok bertanduk itu. Seketika membuat raut wajah Mbak Surip dan Pak Waris menegang mendengar ucapan dari Yuli menyebutkan sebuah nama ritual yang akan dirinya lakukan nanti malam. Pasalnya nama itu bukan kalimat yang mudah diketahui banyak orang. Sebentar wajahnya berpaling, menatapi halaman luar seperti tengah memikirkan sesuatu. Hingga Mbak Surip kembali menatap Yuli. Rautnya semakin datar dengan sorot mata cemas. "Kalau kamu sampai mendengar kalimat itu berarti pihak sana sudah mengetahui apa yang kamu lakukan. Itu artinya kamu harus semakin berhati-hati," ucap Mbak Surip menerangkan. Beruntung hanya ketakutan tak sampai mencelakai Yuli. Tapi tetap saja Yuli merasa menyesal karena sudah tertipu oleh sosok perewangan si dukun. "Waktu kita gak banyak, Yul. Sementara Simba akan bermalam di rumah Pak Waris. Nanti malam harus dilakukan ritualnya. Hari itu tak banyak yang bisa dilakukan oleh Yuli." Terlihat kegelisahan menyirat dari pancaran mata Yuli. Mengingat mulai malam nanti dirinya bakal melakukan satu ritual yang sangat sakral dan sangat menentukan. Bukan hanya mental dan nyali saja, melainkan nyawa dipertaruhkan. Menjelang sore, Yuli masih terlihat terbaring. Kecemasan masih mendominasi. Berkali-kali Yuli mencoba meyakinkan dirinya. Kemudian setelah itu ia bangkit dan duduk di halaman depan. Tepat di saat itu, ketika waktu sudah menunjukkan jam 11 malam, Mbak Surip dan Pak Waris sudah terlihat sibuk dengan apa yang disiapkan. Setelah dirasa sudah siap, Yuli kemudian masuk ke dalam kamar atas perintah Mbak Surip. Di sana tepatnya di atas meja kecil, di atasnya sudah tertata rapi bunga setaman dan dupa yang sudah menyala. Kini kegelapan genap menyelimuti desa tempat Yuli berada. Malam merangkak perlahan, diiringi suara lolongan anjing menggema memenuhi udara. Hawa dingin seorang menggerus nyali Yuli di antara rapatnya pepohonan dan berdiri tegak. Seberkas sinar redup memancar menjadi satu-satunya cahaya di tengah kegelapan. Yuli duduk bersila di kamar, tepat di belakang Pak Waris, sedangkan di hadapan mereka berjarak sekitar 5 langkah kaki. Pak Surip dengan surjan dan belangkonnya nampak juga ikut bersila menghadap beberapa sesajen terbungkus daun pisang yang diletakkan di tempat tampah bambu.
Sedangkan di atas ranjang yang letaknya ada di belakang punggung Yuli, tubuh Agus dan Cahyo masih terbujur. "Apa kamu takut, Yul?" Oke, itulah bagian ketiga ya dari Waduk Jagal. Sebenarnya ini mau saya lanjutkan langsung ya bagian keempat, jadi biar nggak lama gitu. Cuman karena saya rasa terlalu panjang juga dan kondisi badan saya juga kurang fit ya hari ini. Jadi bagian terakhirnya besok saja. Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian suka. Nantikan kelanjutannya besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.